Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Amelia Salsabila. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara penyelesaian soal agrarian planning dengan menggunakan Excel dan juga software, di mana kita harus tahu dulu bahwa agrarian planning dan software ini sangat penting dalam perencanaan produksi dan pengelolaan sumber daya yang sangat ngebantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan mereka. Nah, di sini saya membuat sebuah perusahaan fiktif di mana PT Prima Teknik itu memproduksi mesin industri dan komponen mekanik untuk sektor manufaktur. Di sini sudah ada data yang saya siapkan di mana ramalan permintaan dari bulan Januari hingga Desember. Terus ada data operasional, tenaga kerja produktivitas, kapasitas tambahan seperti lembur dan juga subkontrak, dan struktur biaya yang dibutuhkan. Lalu apa sih yang harus kita selesaikan dari masalah berikut ini? Jadi kita harus menyusun rencana produksi untuk 12 bulan. Terus kita tentukan jumlah produksi regulernya, lembur, subkontrak, dan juga persediaan back order. Terus kita hitung total biaya untuk tiap strateginya. Jadi kita akan menyelesaikan 3 penyelesaian. Yang pertama, level production lembur dan subkontrak, level production back order, dan juga CIS strategi. Dimana nanti kita bisa ngebandingin strategi mana sih yang paling efisien, yang biayanya itu minimal untuk sebuah perusahaan itu. Seperti itu. Langsung aja kita masuk ke cara pertama, yaitu level production lembur dan subkontrak. Nah, di sini kita salin ulang bulan dan permintaannya, lalu kita buat pekerjanya. Nah, pekerjanya sudah ditentukan ada 12 orang, lalu kita select saja ke bawah. Nah, untuk produksi reguler itu adalah si pekerja dikali dengan produktivitas pekerja, berarti sebanyak 12 orang itu satu orang itu bisa menyelesaikan 300 unit seperti itu. Oke. Nah, untuk lembur dan subkontrak tinggalkan dulu saja. Nah, untuk inventory awal itu 0. Untuk inventory akhir kita bakal memakai sebuah rumus, yaitu rumusnya adalah inventory awal ditambah produksi reguler ditambah lembur ditambah subkontrak dikurang permintaan. Nah, kita gedein lagi. Sebentar. Oke. Nah, untuk total produksi itu ada produksi reguler ditambah lembur ditambah subkontrak. Nah, untuk inventory awal di kolom kedua ini kita pakai inventory akhir dari bulan Januari. Nah, untuk inventory akhir kita seperti tadi juga rumusnya, inventory awal ditambah produksi reguler ditambah lembur ditambah subkontrak dikurang permintaan di bulan Februari. Oke, nah untuk total produksi sama, kita pakai kita pakai produksi reguler, kita tambah lembur, kita tambah subkontrak. Lalu kita select saja ke bawah. Di sini kita sudah bisa menggunakan software ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan untuk masuk ke dalam pencarian hasil dari lembur dan juga subkontrak ini. Kita masuk ke dalam data, kita pergi ke solver. Oke, kita reset semua, kita pilih set objektifnya yang ini, kita pergi ke minimal karena kita akan mencari biaya seminimal mungkin. Lalu untuk change variable cell-nya kita pilih lembur dan juga subkontrak. Nah, setelah itu kita pilih add. Di sini kita masukkan rumus-rumusnya. Pertama kita pilih lembur.
Oke, lembur kecil sama constraint-nya kita pilih. Nah, si kapasitas tambahannya ini 2000. Terus itu kita add lagi, kita pilih subkontrak. Oke, kita pilih constraint-nya 3000. Kita add lagi. Di situ kita pergi ke inventory awal. Inventory awal itu besar sama dengan 0. Add, terus kita ke lembur besar sama dari 0. Habis itu kita ke inventory kita add dulu Pak. Habis itu kita ke inventory akhir, kita besar sama 0 juga. Oke, sudah selesai. Ntar hasilnya juga kayak gini. Object the constraint-nya, terus simplex LP sudah kita solve. Nah, kita oke. Hasilnya bakal seperti ini. Kita dapat total biayanya itu sebesar 1 miliar sepertinya. Baiklah, kita lanjutkan untuk cara yang kedua, itu level production dan back order. Kita masukkan pekerjanya itu dulu, ada 12 nih. Produksinya ada 12 orang dikali dengan produktivitas yang dilakukan. Ada 3600. Untuk inventory awal kita buat 0 dulu. Untuk inventory akhir kita masukkan rumusnya max 0, inventory awal ditambah produksi dikurang permintaan dikurang back order. Nah, untuk cari back order itu adalah max, permintaan dikurang inventory awal. Inventory awal dikurang produksi. Nah, habis itu inventory awal itu adalah hasil dari inventory akhir bulan kemarin. Terus untuk rumus kedua, max, inventory awal tambah produksi dikurang permintaan dikurang back order bulan kemarin. Nah, itu. Terus untuk back ordernya max 0, permintaan ditambah back order bulan kemarin dikurang inventory awal dikurang produksi. Nah, itu udah selesai semuanya, kita select saja ke bawah. Nah, kalau sudah dapat, kita masukkan saja rumusnya untuk mencari produksi regular. Ini kita sum dulu, kita totalkan dulu semuanya. Oke, baru kita bisa mencari produksi reguler dikali upahnya 25.000. Terus juga penyimpanan inventory akhir dikali penyimpanan. Terus back ordernya ini kali 15.000. Untuk totalnya totalnya sudah kita dapatkan untuk level production dan back order. Cara kedua, kita lanjut ke cara yang ketiga. Baiklah, kita akan melanjutkan cara yang ketiga, yaitu cara chase strategi, di mana kita akan pertama-tama kita akan mencari pekerja yang kita butuhkan dengan cara membagi permintaan dengan produktivitas.
produktivitas kita. Produktivitas pekerja kita ada 300. Lalu kita select ke bawah. Nah, kita sudah mendapatkan pekerja yang akan kita butuhkan dengan sesuai permintaan. Lalu kita bulatkan 12, 13, 19, 28, 23, 15, 25, 22, 18, 4, 2, 4, 7. Nah, juga sudah selesai. Kita akan menentukan pekerja awal kita dulu. Pekerja awal kita kan 12 ya. Nah, sudah. Pekerja awal kita 12. Bentar. Pekerja awal kita 12, lalu kita bisa masuk ke rekrut. Nah, di rekrut ini kita bisa menggunakan rumus max 0, pekerja yang kita butuhkan dikurang dengan kerja awal. Nah, seperti itu. Lalu untuk PHK juga kita pakai rumus max 0, kerja awal dikurang dengan kerja yang dibulatkan atau yang kita butuhkan. Oke, 0 juga. Di situ kita pergi ke pekerja awal ini. Nah, di mana pekerja awal ini adalah pekerja yang telah kita butuhkan di bulan sebelumnya. Oke, lalu kita select saja ke bawah. Nah, ini juga kita select. Sebelumnya maaf ya, ada suara di luar. Sudah itu kita masuk ke produksi. Nah, produksi ini rumusnya adalah tingkat produksi atau produktivitas kita dikali dengan pekerja butuh atau pekerja yang di hari itu. Sebentar. Oke. Nah, untuk inventory itu adalah produksi dikurang ramalan atau permintaan. Nah, sudah selesai. Di situ kita masuk ke produksi reguler dikali dengan upah reguler, terus perekrutan 46 orang yang kita rekrut dikali dengan upahnya, upah rekrut 180. Nah, untuk PHK juga ada 51 orang yang kita PHK, kita kali dengan upah PHK atau biaya PHK. Habis itu kita ke penyimpanan inventory terakhir 800. Habis itu kita kali dengan biaya simpan. Nah, kita totalkan sum. Nah, dari tabel yang kita selesaikan tadi, maka kita dapatlah kesimpulan bahwa dari 3 strategi yang kita cari itu yang paling murah adalah C strategi, di mana strategi ini tuh paling efisien dari segi biayanya, memberikan perusahaan pilihan terbaik untuk mengelola produksinya dengan biaya yang minimal. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.